Shalom. Jemaat Tuhan silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan baitnya yang kedua kami puji dengan riang. Kita masuk dalam doa kita pada saat ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih karunia-Mu dan pemeliharaanmu yang terjadi dalam kehidupan kami di saat ini Bapa. Hingga saat ini Engkau masih melayakkan kami untuk masuk dalam persekutuan ibadah keluarga kami bersama dengan keluarga kami. Kiranya Kau berkati akan peribadahan kami ini dari awal pertengahan hingga berkesudahannya, dan biarlah semua peribadahan kami ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian kita pada saat ini, di mana Mazmur kita pada saat ini terambil dari Mazmur 136. Mazmur 136 bait 1 dan baitnya yang kelima. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada segala Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengaminkan Mazmur pujian kita pada saat ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49. Kidung Jemaat nomor 49 bait 1 dan baitnya yang kedua.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan akan berita kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami menghampiri tahta pengudusan-Mu. Kembali kami menyiapkan puji dan syukur kami untuk segala kebaikan, kemurahan yang terus Engkau lirkan dalam kehidupan kami. Sekarang ya Bapa, kami datang kepadamu untuk masuk dalam pelayanan akan berita kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, jemaat-Mu yang akan membaca dan merenungkan sebagian kecil akan beritakan firman-Mu. Pakailah berita kebenaran firman-Mu itu untuk menjadi seluruh langkah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena saat ini kami siap untuk menyambut berita kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-43. Untuk itu, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan pada saat ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan pada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas semua orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Judul perenungan kita pada saat ini dalam ibadah keluarga kita, yakni Allah mengasihi semua orang. Pengertian dan kesadaran terhadap sebuah kenyataan bahwa orang lain juga dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan, oleh Bapa kita. Serta bangsa Yahudi bukan pemegang kebenaran tunggal, adalah awal perubahan dalam diri komunitas tersebut. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan dan semua orang dari bangsa manapun. Pemahaman itu akan sangat mempengaruhi pendekatan kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjalanan dari Yope ke Kaisarea adalah sebuah langkah transformatif dalam pengakuan bahwa gerak karya keselamatan Allah mulai menyentuh semua bangsa. Roh Yesus Kristus telah mengajarkan bahwa gereja yang dilandasi oleh kebenaran menjadi berkat bagi dunia. Persekutuan bukan lagi untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi mencangkup non-Yahudi juga. Dan bahwa Allah adalah Allah bagi semua bangsa. Jadi Allah bukan hanya milik satu bangsa, tetapi Allah adalah milik semua bangsa. Ini adalah kebenaran yang hakiki, yang kemudian dijadikan rujukan membarui dan menyikapi berbagai ketentuan gerejawi dalam tatanan untuk terus memenuhi panggilan dan pengutusannya. Roh Kudus telah mengubah hati dan pikiran Petrus dan orang-orang Yahudi serta non-Yahudi tentang kenyataan kebenaran ini, bahwa Allah memang secara khusus memilih umatnya, tapi juga tidak menolak yang lain untuk menerima kasih karunia-Nya. Sejauh orang tersebut percaya dan melakukan akan kehendak Allah. Inilah yang kemudian patut kita sadari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Allah kita itu tidak membeda-bedakan orang. Tidak ada pembedaan di mata Allah. Kasih Allah, kasih Tuhan sama untuk semua orang. Orang lain tidak lebih rendah dari kita. Kita sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang setara dalam masyarakat sebagai makhluk sosial dan religi di hadapan Allah. Itu dapat kita lihat dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-34. Dengan demikian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang tersisa kini adalah kerjasama, kolaborasi, dan bersatu menghadapi pergumulan bersama terhadap negeri kita ini. Sekarang ini mungkin pergumulan bersama kita bagi semua bangsa, terkhususnya dalam bangsa kita juga, dalam negeri kita ini, negeri yang kita cintai ini, adalah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa mendukung akan segala sesuatu yang telah dikeluarkan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Satgas dan sebagainya, guna untuk menghilangkan pandemi
COVID-19 ini. Mari kita mendukung akan segala sesuatunya, sehingga bersama kita dapat membangun negeri kita ini dengan baik dan benar. Kita dapat mampu mengurus akan bangsa kita ini. Jadi seharusnya kita menjadi sangat malu bila hanya mengurus diri sendiri yang tidak akan pernah selesai diurus sampai Tuhan datang. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita selalu merendahkan hati kita tanpa membedakan siapapun itu, karena kita semuanya sama di depan Tuhan, karena Allah mengasihi semua orang. Amin. Mari kita mengaminkan perenungan kita pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389, bait 1 dan baitnya yang kedua. Besarlah kasih Bapakku. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, namun dengan segala penuh sukacita di hati kami Bapa, kami panjatkan syukur hati kami kepadamu untuk semua dan segala kebaikan yang terus Kau berikan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu Bapa. Kami bersyukur untuk satu persekutuan yang telah terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Sekiranya Bapa dalam surga, Engkau terus memberkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami dalam surga. Sebagaimana Bapa kami mendengarkan akan berita firman-Mu tadi ya dalam surga, ajarlah kami selalu untuk merendahkan hati kami ya dalam surga. Ajarlah kami untuk selalu mengasihi untuk setiap orang ya Bapa. Ajarlah kami untuk tidak membeda-bedakan setiap orang yang dalam surga, sebagaimana Engkau mengasihi semua orang yang dalam surga. Ya Bapa, tetapkanlah kami senantiasa untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan kehendak firman-Mu ya Bapa. Tuntunlah akan senantiasa kehidupan kami ya Bapa, dalam persekutuan kami, keluarga kami ya Bapa, untuk selalu melakukan kehendak firman-Mu itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semuanya itu. Dan saat ini Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehidupan persekutuan keluarga kami ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau terus memberkati kehidupan keluarga kami ya Bapa, menganugerahkan kehidupan kami yang lebih baik, menganugerahkan dalam kehidupan kami kesehatan, kekuatan yang baik dalam menjalani kehidupan kami.
Suami kami ya Bapa, istri kami ya Bapa, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami ya Bapa, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah semuanya itu Bapa, berkatilah suami kami dalam kehidupan pekerjaan, istri kami apapun itu Bapa, Kau berkati semuanya ya dalam surga. Anak-anak kami yang sudah bekerja juga Kau berkati, anak-anak kami yang dalam masa pendidikan pun Engkau terus memberkati mereka. Anugerahkan kecerdasan, kepintaran dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkatilah senantiasa kehidupan keluarga kami Bapa. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya itu. Kami pun menyerahkan kehidupan akan gereja kami ya Bapa, GPIB Pamase. Berkati akan kehidupan gereja kami ya dalam surga. Berkati kehidupan jemaat kami Bapa dalam surga. Berkati akan ketua majelis jemaat kami, Ibu Pendeta Paskaina bersama dengan keluarga, suami, anak-anak terkasih ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi presbiter yang ada dalam jemaat kami dalam surga. Kau berkati mereka semuanya, pelkat-pelkat yang ada, komisi panitia yang ada, Kau berkati mereka semuanya. Biarlah kami semuanya Bapa selaku pelayan-pelayan-Mu dapat mampu menjalankan tugas pelayan ini dengan baik dan benar ya Bapa. Berkati akan kehidupan kami, berkati akan semuanya dalam surga. Semua kehidupan kami ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami pun berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa dalam surga. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kiranya Kau terus memberkati kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa. Dan sekiranya Engkau berkehendak ya Bapa, pandemi COVID-19 ini dapat berlalu ya dalam surga. Kami senantiasa mohon dan meminta itu padamu ya Bapa. Kau lalukan akan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami ya Bapa, doa kami ini kiranya Kau mendengarkan ya Bapa. Kami mohon ampun untuk segala setiap perkataan, pemikiran, perlakuan kami ya Bapa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Imamat 19 ayat yang kelima yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil punya persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari Kirang Jemaat 450. Kirang Jemaat 450 bait 1 dan bait yang kedua, hidup kita yang benar.
kita berdoa untuk persembahan kita. Untuk itu mari kita berdiri untuk berdoa bagi persembahan syukur kita. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan kami kesempatan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Dan semuanya itu Bapa, berkat yang telah kami berikan, persembahan yang kami berikan adalah asalnya daripadamu. Kau memberkati akan semua persembahan syukur kami ini Bapa, persembahan syukur keluarga kami. Dan biarlah itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah persembahan syukur kami ini ya Bapa dapat terpakai untuk pelayanan kasih dalam kehidupan jemaat kami maupun yang lain. Berkati akan semuanya itu Bapa, berkati berkat-Mu yang masih sisa pun dalam kehidupan kami. Biarlah kami memakainya untuk kelangsungan kehidupan kami dan cukupkanlah dalam kehidupan kami semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Kita akan segera menutup ibadah kita pada saat ini, ibadah keluarga kita. Untuk itu, jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan-Mu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan dari Kinung Jemaat 403. Kinung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Walau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu